Selamat siang, perkenalkan nama saya Neti Yuliani. Saya apoteker Puskesmas Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Hari ini saya akan mendeskripsikan salah satu contoh pemberian edukasi pasien di puskesmas kami. Pasien yang kita pilih adalah pasien dengan riwayat hipertensi tidak terkontrol, pernah berkunjung di Puskesmas Sindang Jaya pada tanggal 2 Februari dengan tekanan darah 140/80, mendapatkan terapi amlodipin 10 mg. Pada hari ini tanggal 11 Februari, pasien datang lagi dengan tekanan darah 180/86. Untuk hari ini pasien mendapatkan obat amlodipin 10 mg, kapropil 12,5 mg 2 kali sehari, simvastatin 20 mg, dan amroxosirup. Tentunya banyak DRP dalam pemberian resep hari ini. Seperti kita ketahui, pemberian kapropil di sini berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan cara menurunkan kadar natrium dan retensi cairan, juga menyebabkan vasodilatasi. Pemberian amlodipin sendiri dapat melemaskan dinding pembuluh darah dan melancarkan aliran darah ke jantung. Kombinasi dua obat ini diharapkan dapat memberikan efek terapi bagi pasien hipertensi. Seperti yang kita ketahui, kombinasi obat ini dipilih untuk bisa menurunkan tekanan darah pasien. Pada kasus pasien di puskesmas yang saya temuin, pasien tersebut juga memiliki riwayat kolesterol, sehingga pasien mendapat saat ini untuk berobat sekarang mendapatkan obat kolesterol. Obat kolesterol diberikan pada malam hari karena enzim yang berfungsi untuk pembentukan kolesterol tersebut aktif di malam hari, sehingga dengan memberikan obat kolesterol di malam hari dapat memblok perbentukan kolesterol. Pasien sedikit bingung karena sebelumnya obat amlodipinnya diberikan pada malam hari. Pada kasus sekarang, amlodipinnya diberikan pada pagi hari karena pada malam hari pasien meminum obat kolesterol. Setelah dijelaskan, pasien paham kenapa obat amlodipin saat ini diminum pagi hari dan obat kolesterolnya diminum malam hari. Obat kolesterol simvastatin dengan amlodipin sebenarnya memiliki interaksi. Meskipun bersifat major, tapi interaksi ini tidak selalu terjadi pada pasien. Beberapa literatur juga sudah menjelaskan jika pemberian simvastatinnya di bawah atau sama dengan 20 mg, maka efek samping miopati pada pasien tidak akan terjadi. Tapi sebagai farmasis, kita harus meminimalkan efek samping tersebut, sehingga obat kolesterol simvastatin kita berikan pada malam hari dan obat darah tinggi amlodipin kita berikan pagi hari ketika bangun tidur, dengan tujuan kolesterolnya terjaga, tekanan darahnya turun. Pasien juga mendapatkan terapi kapropil yang diminum 2 kali sehari. Seperti yang kita ketahui, kapropil sendiri dapat menyebabkan efek samping batuk kering, sedangkan pasien mendapatkan obat batuk. Ternyata untuk hal ini saya juga sedikit ragu dan akhirnya bertanya kepada dokter penulis resep. Hasil konsul saya dengan dokter menjelaskan bahwa tidak apa diberikan obat batuk karena pasien cuma batuk sedikit. Sedangkan evidence base penggunaan kapropil pada kasus pasien ini lebih bermanfaat dibandingkan efek sampingnya, sehingga terapinya tetap dilanjut. Untuk batuk nanti dikontrol, nanti dievaluasi ketika kunjungan berikutnya. Pasien diedukasi untuk meminum obat secara rutin. Selain pemberian edukasi, pasien juga diberikan arahan tentang gaya hidup yang sehat. Tujuannya agar pengobatannya tercapai dan pasien bisa sembuh. Diharapkan pasien patuh meminum obat. Berikut contoh penyampaian edukasi yang kami lakukan di puskesmas. Ibu siapanya Ibu? Saya Oh iya. Iya, Bapak tadi ada informasi apa yang disampaikan sama dokternya terkait obat yang dikasih? Masih ingat? Informasi yang dijelasin sama dokter? Obat batuk. Kalau untuk obat darah tingginya ada kendala? Selama ini nggak minum obat. Oh, selama ini nggak pernah minum obat darah tinggi. Tapi tadi tensinya biasanya kan minum darah tinggi. biasanya minumnya apa Ibu?
Tahu tuh, nggak pernah saya baca-baca. Tadi tensinya berapa? 100 berapa? 100 ini ya? Oh ini nih Bapak Ali Munir, tensinya 100. Ya tinggi terus. Bapak ini kan tensinya tinggi. Nah di sini Bapak dapat obat tensinya ada 2. Sebelumnya Bapak pernah minum obat tensi nggak? Pernah minum obat tensi sebelumnya? Belum. Nah ini saya jelasin dulu ya. Ini ada obat tensi. Tensinya ada 2. Ada yang amlodipin, ada yang kapropil. Kalau yang amlodipin minumnya 1 kali sehari di malam hari pas mau tidur. Kenapa diminumnya malam hari? Biasanya kan pada pagi hari tensi kita naik tuh. Jadi kalau diminum malam hari setelah 6 jam setelah diminum sama 6 jam efek obatnya mulai bekerja. Jadinya di pagi hari tensinya bisa stabil. Nah, karena tensi bapaknya tinggi, kita dikasih obat tensi. Bapak dikasih obat tensinya ada 2. Ada yang kapropil, itu minumnya 2 kali sehari, 2 jam sesudah makan atau 1 jam sebelum makan. Ini kenapa nggak boleh diminum pas makan? Karena kapropil ini kalau ada makanan dia efeknya nggak bekerja. Jadi nanti dia obatnya nggak berefek. Jadi Bapak percuma minum obat. Jadi Bapak ada 2 obat tensi ya. Yang satunya diminumnya kapan? Malam. Mau tidur. Yang ini diminumnya 2 kali sehari. Sebelum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Biasanya kalau Bapak sarapan pagi jam berapa? 7. Nah berarti nanti Bapak minumnya jam 9 pagi atau nanti jam bangun tidur minum nggak apa-apa. Nanti sebelum makan 1 jam sebelum makan malam atau 2 jam sesudah makan malam. Ya Pak ya. Terus Bapak juga ada kolesterol tadi. Kolesterolnya terakhir di cek kapan? Bulan kemarin itu berapa? Nggak dikasih tahu sih berapa. Bentar ya. Kolesterolnya 243. Nah, Bapak dapat obat kolesterol. Diminumnya 1 kali sehari di malam hari ya, pas mau tidur. Nah, ini harus hati-hati kan ada obat darah tinggi sama obat kolesterol. Obat darah tingginya namanya amlodipin. Obat kolesterolnya namanya simvastatin. Ini nggak boleh diminum bareng. Jadi yang namanya obat darah tingginya minumnya pagi yang amlodipin, yang kolesterolnya minumnya malam simvastatin. Karena kalau diminum bareng nanti efek badannya pegel-pegel. Terus Bapak dapat obat batuk minum 3 kali sehari 1 sendok makan. Kalau udah dibuka cuma boleh dipakai 1 bulan, nggak boleh taruh kulkas, ya. Untuk obatnya udah paham. Terus untuk makanannya kurangin yang garam-garam, kurangin santan-santan, istirahat yang cukup. Bapaknya masih merokok nggak? Nggak merokok. Nah, kalau bisa pagi-pagi jam 9 atau jam setengah 9 jalan pagi dulu setengah jam, nggak usah olahraga berat. Yang penting kena matahari setiap hari 30 menit aja jalan pagi ya. Nanti Bapak seminggu lagi datang lagi ke sini ya, kontrol lagi untuk kolesterol sama gula darahnya ya. Ya. Mudah-mudahan ada perbaikan ya. Pas sembuh ya Pak ya. Ibu ya, terima kasih.